So, what is up guys, welcome back here with me, Raditya Brayuda di channelnya Raditya Resmo. Mungkin gue bakal uploadnya. Jadi kita bakal bahas terkait dengan apa sih gue pronounce gimana ya, busy, pokoknya gitu ya, gue sibuk. So, gue akan menjelaskan terkait dengan hard worker dan juga berkaitan dengan bisnis, juga berkaitan dengan hal apapun. Pokoknya self improvement bakal gue bahas di video ini. Pokoknya kalian yang suka banget dengan self improvement, this video is gonna be awesome. So, mari kita lihat berapa lama gue bekerja untuk bisnis gue ini di hari ini. Jadi gue biasanya nge-timer, mentok gue itu melakukan pekerjaan bisnis gue itu di 4 jam. Makanya gue timer 4 jam di aplikasi jam di laptop gue ini. Jadi ini gue tulis bener-bener jadi bener-bener bisnis gitu. Jadi ini semula itu 4 jam seperti yang gue jelasin sebelumnya, dan sekarang udah 2 jam, sisa 2 jam 39 menitan. Dan ini gak sepenuhnya 1 jam 30 menit gue mengerjakan suatu bisnis gue, karena gue lupa untuk mematikan stopwatch, bukan stopwatch tapi mematikan timer ini. Jadi lupa gue stop. Tadi bener-bener gue lagi ngerjain salah satu pekerjaan gue, yaitu berkaitan dengan PLN, dan itu gue lupa matiin bener-bener W-nya ini. Padahal bener-bener W ini ya, seperti gue jelasin sebelumnya, ini berkaitan dengan bisnis gue, bener-bener tok. Kalau misalnya gue lagi scripting, kalau gue lagi recording, atau mungkin gue lagi ngembangin komunitas gue ini, entah itu gue emang punya plan terkait dengan komunitas gue ini mau seperti apa dan hal semacamnya. Seperti ini, gue ini adalah suatu hal yang baru, di mana gue script apa ya bilangnya, scriptnya gue bisa bilang scriptnya ini gue taruh di page komunitas cool gue ini. Sebelumnya itu gue taruh di Canva, langsung di Canva, dan ya gue copy paste dan hal semacamnya. Dan sekarang masih gue gunain Canva tapi buat coret-coretan doang. Jadi kalau dulu itu gue pakai Google Docs, gue tulis dulu dan hal semacamnya. Habis itu gue pindahin ke Canva ini. Habis itu ada di Canva ini ada teksnya gitu, ada teksnya. Gue bisa coret-coret misalnya ada lu progress, lu harus menghalau distraksi misalnya, dan hal semacamnya. Habis itu gue record pakai Loom, gue di sini ada gue, dan hal semacamnya. Kalau sekarang itu gue pakai bukan aplikasi Notepad. Jadi Notepad ini kenapa gue gunain, karena Notepad ini bener-bener ketika gue buka di laptop gue ini itu gak nge-lag. Jadi ketika gue buka laptop itu kadang-kadang ide itu bener-bener banyak banget, dan gue bener-bener wah, gue harus catat. Cuman gue buka Chrome, gue buka Google Docs gue, itu bener-bener lama, dan akhirnya bisa jadi ide gue hilang, atau ide yang bener-bener berasal dari real brain gue itu bener-bener terkuras gitu. Cuman kalau misalnya emang Notepad gue emang rada bermasalah, emang kalau misalnya laptop gue ini lagi nge-lag banget, gue saranin itu pakai Pocket Notebook. Jadi gue bener-bener di samping meja belajar gue itu gue taruh di tote bag gue, itu gue ada buku pocket. Di sini di bagian belakang gue taruh, di bagian belakang gue mulai untuk menulis terkait dengan bisnis. Kalau yang di depannya ini gue mulai tulis dengan berkaitan dengan general atau hal yang umum gitu. Gue tulis misalnya gue konversasi dengan orang, misalnya gue cuman ada buku pocket, gue akan tulis misalnya gue harus ngomong, Pak, lokasi perpustakaan di mana, dan gue cuman ada buku pocket, makanya gue tulis buku pocket. Dan akhirnya ketika gue ngomong di orang tersebut, bapak tersebut lebih lancar, lebih enak untuk dia enjoy. Dan itu menjadi suatu step by step untuk gue benar-benar tidak mengandalkan buku pocket, dan akhirnya gue bisa komunikasi gitu. Karena sebelumnya gue dari kecil, dari umur 1 sampai 5 tahun itu gue dikasih tahu sama nenek gue, sama bapak, sama ibu gue, itu gue orang sosialisasi. Gue
siapa namamu dan hal semacamnya seperti anak kecil lainnya. Gak semua anak kecil seperti itu, cuman seperti beberapa tipe anak kecil yang dimana sosialisasi banget. Jadi siapa namamu dan hal semacamnya. Dan di umur gua ya lu tahu apa, gua ada kebiasaan buruk bermain game dan hal semacamnya, itu buat mentalitas gua buruk dan hal semacamnya, dan akhirnya sosialisasi gua juga turun. Dan itu harus di harus dikembalikan lagi itu dengan ini, yaitu buku pocket. Dan makanya buku pocket benar-benar membantu gue untuk benar-benar seperti mengembalikan garis kewajaran dopamin gue. Tapi kalau ini mengembalikan garis garis sosialisasi gue. So ya, kalau dalam sekarang yang ketika gue menulis scripting ini, itu lamanya gue bekerja untuk base gue itu 1 jaman, karena tadi seingat gue lupa untuk stop timer akan 4 jam ini gitu. Jadi ini 4 jam, dan sekarang udah, kalau lu lihat misalnya gue stop, pas gue klik, nah itu 4 jam ya. Oke. Apakah gue bisa menjadi hard worker ketika gue bekerja 1-4 jam per harinya? Gue bilang sekarang masih. Karena gini, gue sempat mendengarkan suatu pembicaraan dari salah satu tetangga gue. Orang pengen dapat hasil yang banyak, cuman gue lupa, beliau bilangnya itu berkaitan dengan kerjanya itu males atau kerjanya itu waktunya sedikit, gue lupa. Cuman kalau berkaitan dengan kerja waktunya sedikit, ini gue bantah. Karena kenapa? Ini bukan masalah lama kerja lu sedikit tapi lu dapat hasil yang lebih banyak. Cuman yang lo harus perhatiin itu adalah sekarang 100 times harder work itu equal 100 times less result. Jadi lu bekerja lebih banyak, tapi itu sebenarnya nggak relevan terkait dengan hasil kerja lu yang banyaknya itu. So lu pasti paham apa yang gue maksud. Jadi itu bisa lu bantah dengan apa? Dengan lu going into the business. Lu baca buku The 4-Hour Work Week. Di mana kalau lu terjemahin dalam bahasa Indonesia itu 4 jam kerja dalam seminggu. Kalau lu bagi 4 jam ke menit, itu berarti 4 kali 60, yaitu 240. Dibagi dengan seminggu, yaitu 7 hari. Berarti itu berapa bro? 30 menitan ya. 30 menitan per hari untuk kerja. Dan ini dipakai oleh Pak Tim Ferriss. Jadi kalau gue bilang 1 jam sampai 4 jam, it's not exaggerating. Itu bukan suatu yang wah lu berlebihan dalam hal less time to work. Oke. Dengan pandangan yang dahulu, gue menganggap kalau misalnya 1 jam, 4 jam untuk kerja dalam bisnis, itu gue bukan hard worker. Karena gue hanya bekerja 1 jam hari ini untuk bisnis gue dan hal semacamnya. Dan ya gue gak, itu pandangan gue dahulu. But untuk sekarang, pemikiran gue yang sedang advance, pikiran gue yang udah berkembang dan hal semacamnya, akibat ilmu yang gue terima, pengalaman yang gue dapetin dan hal semacamnya, jadi apakah gue masih jadi hard worker? Gue masih menjadi hard worker. Yang dimana hard worker gue ini
dilakukan di 7 bidang yang berbeda. Mungkin pebisnisnya sekarang itu hard workernya just money. Gue harus ngurangin sleep gue harus ngurangin relationship gue harus ngurangin fitness gue harus ngurangin mentalitas gue untuk mendapatkan higher money. Ini pebisnisnya sekarang dan ini adalah salah. Kalau dalam fase gue yang sekarang, gue masih memikirkan kalau misalnya gue higher dalam fitness gue, itu higher money and everything, relationship gue dan happiness gue dan hal semacamnya. Dalam pandangan yang gue sekarang, ini tuh bisa berbeda. Mungkin ada orang yang money-nya lu fokus ke money, itu ngaruh ke happiness lu ngaruh ke relationship lu sama keluarga lu dan hal semacamnya. And that's very good, awesome. Gue appreciate about it. Tapi kalau gue berkaitan dengan fisik gue, fitness gue, gue bener-bener walaupun mungkin ya durasinya sedikit gue dalam fitness, cuman gue lakuin, cuman the mindset kalau misalnya fisik gue harus prioritasin, happiness gue naik, money gue naik dan hal semacamnya, seperti itu. Jadi gue hard work dalam 7 bidang yang berbeda. Sleep gue cukup, relation gue mantap, bisnis gue mantap, fisik gue mantap dan hal semacamnya. Jadi gue masih menjadi hard worker, gue masih menjadi orang yang present dan hal semacamnya. Gue sosialisasi, gue melakukan bisnis gue, yaitu gue record video ini, gue suka ngomong dan hal semacamnya. And see you tomorrow.